god, gue salah turun halte dong. Gak tau nih mau kemana. We'll see. Oke. Akhirnya gue sampai. Tebak gimana, ayo. Suasananya seperti kampus. Yap, jadi gue sekarang ada di UI. Aduh, tadi salah turun halte, jadi harus jalan dulu, agak muter. Tapi akhirnya gue berhasil masuk. Terus, ya udah, pengen jalan-jalan aja. Kepo aja, nggak pernah tahu kan kampus ini. Jadi, ya, we'll see ada apa di UI. Kayak tadi tuh sebenarnya rencananya tuh sebenarnya cuma mau belanja kayak Superindo. Gue udah buat tas kan. Terus kayaknya pas udah sampai di depannya, apa lanjut aja sampai mentok. Dan pemberhentian terakhir bis yang gue sering naikin itu di UI gitu. Jadi gue mikir kayak, udahlah jalan aja bentar. Keterusan sampai di sini. Terus sekarang udah jam 12 siang. Agak lapar sih, jadi pengen cari makan. Outfit aku hijau-hijau gini cocok banget ya. Kayak karena gue nggak tahu mau kemana, kayaknya gue mau ngikutin rombongan yang ada di depan aja deh. Siapa tahu kan mereka menuju tempat yang mungkin gue juga tuju. We'll see deh sama mbak-mbaknya itu. Jadi sekarang gue lagi ada di Fakultas Ekonomi di UI. Sepi sekali karena ini masih holiday season ya, masih lebaran, jadi kampusnya sepi. Oke, sampai di departemen Fakultas Tekniknya UI. Mirip kayak di UPN ya, UPN Jogja. Lorong-lorong, ada bangku-bangku. Oke, ini kayaknya plazanya. Oh, that's Departemen Arsitektur. Oh, di sini. Okay. So this is Departemen Arsitekturnya UI. Anjir, gue gabut banget. Hell yeah. Wow. So what up? Udah balik lagi kerja. Ini hari pertama kerja setelah libur lebaran. Jadi udah sampai kantor. Masih sepi sih sebenarnya kantornya, karena seharusnya baru masuknya besok Selasa, tapi karena satu dan dua hal jadi gue harus masuk duluan dibandingin yang lain. Ya oke, jadi gitu. Ya anyway, jadi di sini adalah kantor gue. Kecil sih, cuma satu ruangan ini doang. Tapi ya it's enough lah. Terus ini tempat kerja gue. Terus ada ruangan buat atasan, prinsipal, sama udah deh di sini. Oke, jadi habis pulang kerja rencananya hari ini mau nonton satu film yang aku pengen banget nonton sejak lama. Jadi ikutin aja. Jakarta macetnya najis. Oh my god. Rush hour.
Tadi sebenarnya hari ini aku rencananya mau nonton film Jumbo jam 18.30. Karena sih habis ngantor terus langsung nonton, tapi ternyata pas sudah sampai di tempatnya sudah penuh semuanya kursinya, terus tinggal cuma di barisan depan doang. Akhirnya aku memilih yang jam 8:30 malam, dan ini kayak baru jam 7-an belum ada gitu. Jadi aku beristirahat dulu di masjid. Ini di masjid dekat Jalan Subroto. Ini sebenarnya bukan masjid umum sih, ini masjid kantor. Cuman daripada gue bingung mau kemana, ya udah deh di sini dulu nunggu. Dan bersenang senang la 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 la. Halo, akhirnya sudah pulang ke kos dari habis nonton film. Sebenarnya sih tadi pengennya nge-reviewnya tuh nggak hari ini, cuman aku kayak mikirnya udah sekalian aja, jadi dilanjutin aja daripada nanti takutnya lupa dan feelingnya udah hilang gitu ya. Jadi aku mau review sambil makan cimori. Ini agak miring sih, nggak apa-apa ya. Oke, jadi gue habis nonton film Jumbo karyanya Rian Adriandi. Bagi yang nggak tahu Rian Adriandi, jadi dia itu sebenarnya selain sekarang ini yang dikenal sebagai sutradara film animasi Jumbo dan pekerjaan-pekerjaannya dia yang lain ya sebagai animator, dia itu sebenarnya juga aktor dulu. Awalnya sih dia tuh stand up comedian, terus habis itu gue tau dia di Malam Minggu Miko, berlanjut sampai akhirnya dia tuh agak vakum gitu loh di dunia tipu-tipu hiburan lah gitu. Dan waktu itu ternyata alasannya karena memang dia lanjutin S2 untuk fokus di film sama animasinya gitu. Jadi itu Rian Adriandi, Bang Rian. Aku kalau inget Bang Rian tuh jadi inget Malam Minggu Miko, Radit gitu yang masih zaman-zamannya apa ya, maksudnya skit-skit komedi yang pendek-pendek gitu-gitu. Terus kadang kayak yang absurd. Terus karakternya Rian Adriandi dan Radit itu bener-bener yang gue nggak tahu ya, itu the best kombut ever sih sampai sekarang. Gue sangat adore sama mereka banget pada waktu itu. Yang ini yang baik yang mana, yang jahat yang mana sih? Ini kan pertandingan bola. Jadi intinya itu Rian Adriandi, gue cukup ngikutin dia sih sebenarnya. Dan beberapa tahun terakhir ini memang dia itu banyak garapannya di dunia, fokusnya di animasi gitu ya. Dia juga punya kayak program TV Domikado apa ya namanya, program anak-anak juga sih sebenarnya selain animasi. Ya project-projectnya dia banyak sebenarnya. Selain jadi komika juga sih, walaupun kayaknya sih sekarang udah agak jarang ya. Dia salah satu the founder. Dan apalagi yang pengantarnya. Oke, masuk ke pengantar filmnya kali ya. Oke, jadi filmnya judulnya adalah Jumbo. Jadi film Jumbo ini sebenarnya gue udah tahu sejak COVID hit tahun 2020 atau 2021 ya, gue lupa. Bang Rian itu sempat posting di Twitternya kalau dia lagi garap
animasi judulnya Jumbo. Tapi waktu itu belum ada teasernya, gue belum tahu gambarannya tuh kayak gimana gitu loh. Yang gue tahu cuman logonya, logo Jumbo. Tapi I believe dia kayaknya ngerjainnya sebelum COVID juga sih. Nah, gue nggak tahu sebenarnya konteks filmnya. Terus seiring berjalannya waktu ternyata tuh film perdana Bang Rian gitu, dan ngangkat cerita tentang anak Indonesia lah ya kan, yang namanya itu Jumbo karakternya gitu. Gue tuh udah di waktu itu tuh gue sangat excited banget mendengarnya aja tuh udah excited, karena selama ini gue tuh nggak pernah ngelihat film animasi dari Indonesia yang difilmkan. Yang gue tahu film animasi di Indonesia itu tuh kebanyakan film kartun atau film-film ya misalnya film-film pendek aja gitu, tapi tidak sampai difilmkan animasi gitu loh sampai yang hampir 2 jam. Wait a minute. Pas gue tahu itu kayak, dan yang garap si Bang Rian gitu ya, gue langsung kayak yang gue seneng kan gitu kan, kayak gue menantilah intinya film ini gitu. Sampai di mana film ini itu muncul teasernya gitu, dan beberapa aktor, istilahnya apa sih namanya, voice actornya gitu, yang muncul itu nama-namanya yang pertama kali muncul itu adalah Prince Putirai. Dimana buset dah, apa ya, waktu itu sih gue udah tahu Prince Putirai ini gitu loh, si anak ajaib ini gitu, dari dia yang masih bocah gembul banget gitu ya, tapi dia suaranya bagus banget. Gue tahu dia itu dari Tonight Show sih kayaknya ya. Kalau kalian tahu Tonight Show, show-nya si Vincent Desta dulu di Net TV. Kalau kalian ngikutin mereka kan punya home band ya, namanya kan My Own Music ya kan. Dulu gue sempet tahu lah beberapa anggotanya. Nah, salah satu yang membernya My Own Music itu namanya Larry. Dia yang pegang, istilahnya lead gitarisnya sih kalau nggak salah ya. Terus karena gue ngikutin, karena gue suka nonton Tonight Show dan gue cukup ngikutin Tonight Show, ya gue iseng aja gitu. Terus gue nemu si Larry itu dia punya anak gitu. Waktu itu masih kecil si Prince Putirai ini, anaknya si Larry. Jadi si Larry ini punya anak, Prince Putirai namanya. Dan dia suka kayak ngeposting coveran lagunya gitu, cover lagu-lagu orang sama anaknya. Dan oh my god, suaranya Prince tuh kayak yang ngebuat gue tuh nggak berhenti senyum kalau gue dengerin gitu loh. Gemesin banget, bagus suaranya, anugerah banget sih tuh anaknya. Ya pokoknya gue sangat adore banget sama Prince ini. Pas gue tahu namanya ini yang memainkan Jumbo, gue baru ngeh gitu. Oh, pas muncul logo Jumbo dan sedikit istilahnya apa ya, pas muncul karakter Jumbo ini tuh gue langsung ngeh banget, Prince, ini Prince, literally Prince, anak gitu ya, yang agak badannya agak gede gitu ya, gembul ya istilahnya, chubby tapi gemesin gitu ya. Terus kayak yang suaranya tuh gemes. Gimana ya ngejelasinnya, ini Prince banget. Si Rian nih kayaknya, Bang Rian kayaknya mengadaptasi dari physically-nya tuh si Prince gitu kan. Jadi gue tuh yang udah kayak, oh my god, ini pasti akan ada nyanyinya kan gitu, karena Prince kan dia pintar banget nyanyi. Oke, cuman taunya cuman dari situ sih. Dan seiring berjalannya waktu, sampailah film ini akhirnya kan agak ketunda ya, karena kan emang ini kan penggarapannya lama ya, maksudnya film animasi kan nggak mudah gitu, dan mungkin banyak hal-hal lain karena kan ini juga film pertama gitu kan yang dikerjain Bang Rian. Jadi sampai tertundanya itu di tahun 2025, yang katanya tayangnya kemarin pas Lebaran. Sebenarnya mau nontonnya tuh pas hari Lebaran kemarin, cuman gue nggak sempat nonton karena gue nonton film lain di hari Lebaran itu. Lo bisa nonton vlog gue sebelumnya, gue nonton film sama temen gue, Ocha gitu kan. Jadi gue tunda sampai di hari ini gitu, seminggu setelah itu.
Nah, sebenarnya gue udah sempet sedikit melihat tentang, oh ya ini spoiler alert ya video ini. Sebenarnya gue udah sempet ngeliat sedikit ceritanya lah, misalnya background ceritanya sedikit tentang film ini itu tentang apa. Jadi memang diceritakan film ini tuh tentang si Jumbo, karakter Jumbo ini adalah seorang anak kecil yang apa ya, yang dia itu sayangnya tumbuh tidak bersama dengan orang tua karena orang tuanya sudah meninggal gitu loh. Tapi yang ngebuat Jumbo ini tuh apa ya, punya sense of karakternya itu karena hubungannya dia sama orang tuanya dia gitu, walaupun dia nggak pernah istilahnya apa ya, bukan ngelihat ya, tapi maksudnya pokoknya di ceritanya itu orang tuanya meninggal pas Jumbo masih kecil banget lah gitu. Jadi dia mungkin tidak terlalu tahu menahu tentang orang tuanya seperti apa, dan satu-satunya hal yang ngebuat Jumbo itu mengenal orang tuanya dan mengetahui orang tuanya itu tuh dari buku yang dikasih orang tuanya Jumbo ke Jumbo. Jadi orang tuanya ini tuh ceritanya penulis lah kayaknya ya, bikin buku buat anaknya gitu. Nah si Jumbo ini gitu khusus sih buat si Jumbo. Nah pokoknya backgroundnya itu ceritanya sampai titik dimana sebenarnya ceritanya ini tuh simple sekali, sederhana sekali gitu loh. Maksudnya cerita anak-anak sih, tapi tidak yang istilahnya semua umur bisa nonton gitu loh. Kalau ditelaah ceritanya itu sangat menarik sih sebenarnya, karena banyak nggak cuman karakter seseorang ya, tapi di sini juga muncul karakter kayak misalkan hewan, terus ada karakter hantu yang dimana itu kayak oh my god, itu jadi kayak esensialnya imajinasinya film ini banget gitu loh, yang lebih jadi jadi lebih kayak fictionnya tuh jadi lebih kerasa, tapi nggak yang terlalu elevate banget yang ketika orang dewasa kalau nonton tuh kayak ini bocah banget, itu enggak. Gue nggak merasa ini tuh film anak-anak banget, bahkan untuk gue yang nonton di usia yang mungkin udah gede gitu loh. Jadi menurut gue film ini tuh bisa dipahami oleh anak kecil, anak remaja, orang dewasa dengan persepsinya masing-masing gitu loh. Dan iya, itu yang menurut gue idealnya itu seperti itu animasi. Karena menurut aku kadang kan orang animasi itu kartun untuk anak-anak, no gitu loh. Dan itu yang selalu Pixar dan Disney selalu katakan gitu kan. Back to the story, intinya ada beberapa konflik lah di ceritanya ini, menguatkan si kepercayaan si Jumbo ini akan dirinya sendiri gitu loh. Dan ceritanya sangat craftingnya tuh bagus lah intinya. Aku nggak mau terlalu banyak cerita ya, karena nanti takutnya banyak spoiler. Kalau mau nonton spoiler di video lain aja, karena banyak yang ngebahas. Nah, oke, jadi masuk ke chapter ekspektasi aku gitu. Pas gue tadi memasuki ruangan bioskop itu, gue udah bener-bener expect, please jangan terlalu emosional. Gue tuh orangnya aneh sih. Jadi jujur, kalau misalnya bagi orang-orang yang nggak tahu gue gitu, gue tuh orangnya sebenarnya sangat amat sensitif akan hal yang kadang bersifat bersifat kayak yang berbau-bau film, buku, terus musik gitu-gitu, dibandingkan dengan kalau gue berinteraksi sama dunia gue gitu. Gue nggak tahu sih gitu, cuman gue lebih bisa merasakan itu lewat media-media gitu. Jadi pas tadi gue masuk bioskop, di awal-awal pas langsung muncul karakter si Jumbonya ini, terus muncul suaranya Prince, gue langsung yang kayak udah emosional gitu, kayak oh my god, Prince, Puterai dan teman-temannya, ada karakter
Bunga Citra Lestari juga kan yang jadi ibunya, terus ayahnya si Ariel Angga Yunanda gitu. Terus gue lupa ya ada Queen Salim ya Pak ya, satu lagi gue lupa namanya yang meranin Atta. Tapi pas gue muncul karakter Jumbonya itu gue bener-bener emosional banget, kayak gue merasa kayak ya Allah akhirnya film ini tuh tayang gitu loh, kayak seneng itu